Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Waalaikumsalam. Kesempatan siang hari ini, kita akan mendiskusikan topik yang penting dan menarik, ya, yaitu berkaitan dengan inkubasi bisnis. Ya. Di samping saya, melalui Zoom ini sudah hadir beliau guru saya lah sebenarnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Ajis Bagis. Beliau dosen sarjana dan pasca sarjana jurusan manajemen, ya. Dan beliau sangat konsen, ya, berkiprah dalam pengembangan bisnis. Nah, inkubasi bisnis ini lagi hangat dibahas, dibicarakan baik di tingkat nasional, ya, lokal atau daerah, ya, dan juga tingkat yang lebih kecil, misalnya kampus. Nah, oleh karena itu, bagaimana konsep inkubasi bisnis yang sesungguhnya, ya, baik secara konseptual maupun secara real, ya, itu nanti mudah-mudahan bisa dikupas oleh Dr. Ajis Bagis. Dan kami selalu memanggil beliau sebagai Abah, gitu. Abah Ajis. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat walafiat, Abah, ya. Alhamdulillah. Baik, seperti mukadimah tadi, Abah, kita ingin mencoba ya membangun wirausahawan baru lah, ya, baik dalam konteks startup ataupun konsep lain gitu kan, sehingga akan menciptakan atau menumbuhkan gairah ya orang berwirausaha. Seperti yang didiskusikan, sering saya berdiskusi dengan Abah itu kan, kalau saya lihat Abah ini lebih senang eh, mahasiswa khususnya itu berbisnis daripada bekerja ke perusahaan atau ke institusi bisnis lain gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya konsep inkubasi yang tepat ya menurut Abah untuk bisa diterapkan baik oleh pemerintah maupun kampus? Silakan Abah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya kalau dalam uh, pengertian yang sederhana, Ya, startup itu adalah usaha rintisan sebagaimana orang merintis UMKM pada umumnya, tetapi di situ ada sentuhan teknologi. ya, Kenapa perlu sentuhan teknologi? Ya, karena sesuai dengan tantangan kita hari ini, ya, baik dalam bentuk 4.0 maupun 5.0, hmm, yang kalau 4.0 itu kan kita tahu tantangannya itu dalam bentuk digitalisasi yang paling menonjol. Kalau 5.0 itu perlunya kolaborasi, ya, perlunya membangun komunitas. hmm, Yang itu tidak berbeda dengan perlunya networking, ya. Kita di era-era sekarang ini kita nggak mungkin bisnis sendiri, ya, ya, atau begitu sulitnya orang kalau itu gaya UMKM itu, ya, itu seolah-olah bisnis itu bisa hanya dengan kemampuan diri sendiri bahkan tanpa teknologi. Kalau toh dia mau menggunakan teknologi yang sederhana gitu, ya. Nah, hmm, ini inilah yang sebenarnya perlu dikembangkan menjadi startup tadi, ya. hmm, Jadi usaha UMKM plus teknologi, ya, kira-kira begitu. hmm, Baik teknologinya itu teknologi yang baru, ya, hmm, atau teknologi terapan, ya. hmm, Teknologi terapan yang dimodifikasi umpamanya menjadi sesuatu yang lain. Nah, hmm, dalam konteks inkubator bisnis di dunia pendidikan hmm, itu diarahkan untuk melahirkan para entrepreneur muda dari kampus dengan definisi adanya kolaborasi minimal 2 orang mahasiswa hmm, plus 1 alumni. hmm, Nah, kemudian
kalau bertiga itu belum punya ide atau idenya masih belum cukup menarik, justru yang diharapkan itu para dosen ini yang kerjaannya itu adalah meneliti dan meneliti, ya sebagian dari mereka itu bangga dengan menghasilkan hak paten bahkan sampai prototipe. Banyak profesor-profesor kita di UNRAM itu ya bangga sekali dengan prototipe yang dia sudah hasilkan. Nah, tetapi itu tidak cukup. Karena apa? Karena dengan lahirnya inkubator bisnis teknologi itu, apa yang sudah dihasilkan itu harusnya langsung dihilirkan, diberikan kepada 3 tenan tadi, 3 anggota tenan tadi untuk membangun startup. Sehingga berdirinya startup di dunia pendidikan tinggi itu mestinya bagaikan jamur, apa istilahnya itu. Jadi harusnya banyak tumbuh gitu loh. Dan disinilah tantangan bagi perguruan tinggi seperti UNRAM yang usianya sudah 70 tahun ini, mestinya sudah jauh-jauh hari mampu mengakomodir lahirnya startup ini. Karena kan memang selama ini disalurkan kemana itu penelitian-penelitian doktor dan profesor itu, terutama dari teknik ya. Itu. Sementara dari Fakultas Ekonomi yang memang uh, keilmuannya ke arah sana, ini bisa dilakukan dengan kolaborasi tadi. Jadi kita bisa definisikan 1 mahasiswa ekonomi, 1 mahasiswa teknik, 1 alumni UNRAM. Terserah. Pokoknya mereka bertiga mau bekerja sama merintis usaha. Idenya bisa dari dosennya, dosen pembimbingnya umpamanya ya. Jadi kalau mahasiswa itu bisa saja ide awalnya itu mahasiswa ingin umpamanya melakukan umpamanya destinasi apa katakan mahasiswa kita ya mahasiswa bimbingannya Pak Firmansyah ingin umpamanya mengkaji aspek pemasaran minyak kayu gahru umpamanya ya yang masih banyak di sini, bahan bakunya banyak masih di Lombok, sebagian juga di Sumbawa. Nah, tapi selama ini UMKM yang bergerak di bidang penyulingan minyak kayu gahru itu masih menggunakan cara-cara tradisional, masih pakai tungku dengan 100 derajat Celcius tingkat panas yang diperlukan untuk mendidihkan air. Lalu dari situ terjadi pemisahan antara air dan minyak, lalu neteslah minyak. Itu cara sudah digunakan hampir 20-30 tahun terakhir ini. Ya. Tapi kan cara itu dengan teknologi lama. Nah, di satu sisi bagi fakultas teknik atau fakultas kimia yang ada di UNRAM, baik di MIPA maupun di FKIP itu bisa dikembangkan sebegitu banyaknya opsi bagaimana membuat titik didih tidak harus pada 100 derajat. Katakanlah dengan menggunakan bahan-bahan kimia tertentu bisa lebih aman. Ya, dengan bahan kimia tertentu bisa menghasilkan umpamanya tetesan minyak kayu gahru yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Ya, kalau dikhawatirkan ada unsur-unsur kimia itu semua bisa dipelajari dengan mudahnya. Ya. Akibatnya nanti si mahasiswa bimbingannya Pak Firman itu lulus dengan nilai baik yang konteksnya bicara tentang pengembangan minyak kayu gahru. Pada saat yang sama, mahasiswa di teknik kimia juga menulis tentang proses distilasi apa istilahnya itu penyulingan dengan menggunakan umpamanya
CN235 atau apalah bahannya. Itu kan tergantung pembimbingnya juga. Iya, Dia iya, iya. mengarahkan kemana. Itu ada uji lab. Maka pada Hmm. saat yang sama lahirlah ya 2 ide, 2 skripsi, Hmm. bahkan 2 sarjana. Nah, di saat yang sama ide itu diinkubasi oleh Hmm. IBT Unram ya. Nah, cuma kan persoalannya selama ini Unram tidak serius Hmm. membangun ruang-ruang ya. Ruang dalam arti fisik. Jadi Hmm. ruang-ruang yang berfungsi sebagai entitas usaha startup itu yang diisi oleh 2 mahasiswa tadi, satu bimbingannya Pak Deman, Hmm. satu bimbingannya Prof siapa di kimia sana. Mereka duduk setiap hari 1-2 jam di situ sambil menyelesaikan skripsinya, sambil me, membangun usaha itu di Hmm. bawah bimbingan 2 pembimbing tadi yang juga punya waktu. Bisa saja proses pembimbingan itu dilakukan di ruang itu, ruang Hmm. tenan yang disediakan oleh Unra. Nah, atau kalau itu mau diusulkan terlebih dahulu bisa, kalau dianggap ide itu menarik oleh pengelola IBT, nanti ide itu cukup idenya saja itu didaftarkan ya Hmm. di Diknas. Kalau dulu kan di bawah Dikti. Nah, Ya. apabila dipandang ide itu prospektif ya, punya pasar itu, maka dia akan diberikan dana hibah. Dan ini besar sekali. Untuk Hmm. Diknas itu kalau tidak salah itu hampir mendekati 500 juta Oke. 1 tahun. Ya, Ya, ya. itu nanti yang dibagi. Kira-kira begitu. Hmm. Jadi kita kan berharap akan melahirkan banyak ide ya, Abah ya. Taruhlah satu satu ide atau satu gagasan itu untuk satu entitas bisnis gitu. Kalau kita berharap Hmm. ada banyak sekali ide atau gagasan, gimana kita memulainya, Pak? Ya, tinggal diseleksi mana Hmm. di antara ide-ide itu yang paling berpeluang Hmm. untuk dikembangkan gitu loh. Hmm. Kadang-kadang ada ide yang itu sebenarnya sudah dikembangkan orang lain. Ya. Nah, berarti itu dari awal sudah bisa dicoret gitu loh. Hmm. Oleh karena itu ya, kita bisa menempuh 2 pendekatan. Tadi yang pertama itu pendekatan saya menyebutnya sebagai pendekatan top down, dosen Hmm. yang mempunyai ide ya. Oleh karena Hmm. itu dosen itu harus mempunyai penelitian yang yang memiliki novelty yang tinggi ya. Novelty di sini kan bukan sekedar baru menurut dosen itu, Hmm. tapi baru menurut dunia penelitian pada umumnya. Nah, Hmm. dengan asumsi dia sudah bisa melahirkan penelitian yang memiliki novelty yang bagus, nah itulah yang nanti akan menjadi ide bersama dengan kelompok mahasiswa plus 1 alumni itu. Ya, karena Hmm. kenapa alumni perlu kita libatkan? Karena alumni kita banyak yang nganggur juga di luar sana. Iya, iya, Ya, iya. dan asumsi alumni itu waktunya lebih 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 banyak lagi sehingga bisa saja kita berikan dia posisi sebagai manajer, sedangkan 2 mahasiswa itu sebagai sebagai stafnya atau Hmm. Hmm. terserahlah di antara mereka. Toh juga semuanya nanti kita akan ikat dia dengan perjanjian-perjanjian di ruang yang kita siapkan itu. Itu yang Iya, iya. pertama. Jadi Hmm. dosen sebagai penggagas, ya, Oke. dosen yang memiliki penelitian yang memiliki novelty yang tinggi bisa menjadi penggagas. Nah, Hmm. nanti tapi dosen itu tidak boleh masuk dalam kepentingan bisnis supaya tidak ada vested interest nanti. Hmm. Dia peranannya sebagai penggagas, kemudian dia juga boleh ikut menginkubasi dalam Hmm. proses 1 tahun atau 2 tahun, maksimal 3 tahun. Hmm. Dari mana biayanya? Tadi kalau dia berhasil lolos dengan dana hibah itu bagus sekali. Ya, 500 juta per tahun kali 3 1,5 miliar.
Masa dengan dana sebesar itu proses inkubasi ini tidak melahirkan entitas perusahaan yang baru, dan terlalu bodoh para pihak ini, kan begitu ya. Oke. Nah, juga dari pihak sponsor, dia kan juga melakukan evaluasi sejauh mana ini peluang berhasilnya gagasan ini kalau nanti dikembangkan, kan begitu. Jadi sekali lagi itu top down. Nah, yang bottom up ini yang kelihatannya sekarang banyak ditempuh oleh Pemda Provinsi NTB. Ya. Nah, jadi pokoknya semua silahkan mau kembangkan apa masuk di Science Park. Nah, ini yang membuat saya juga jadi bingung gitu loh. Ya, jadi mestinya tidak perlu ada dikotomi antara pendekatan top down dengan bottom. Memang bottom up itu juga lebih cepat ya. Jadi usaha-usaha yang ada itu bisa, katakan usaha kuliner selama ini ya. Apa umpamanya sate rembige ya. Silahkan sate rembige yang hari ini diperjualbelikan dalam bentuk sate di seputaran Kota Mataram ya, itu diberikan sentuhan teknologi yang sederhana sekalipun ya, katakan diberikan kemasan yang memiliki kemampuan vakum, dia memvakum sate itu sehingga tadinya sate itu yang usianya 24 jam atau alias sehari, di dalam vakum itu dia bisa berusia 1 pekan sehingga bisa diekspor ke Turki, sehingga sempat viral di Turki. Nah, itu boleh saja. Tetapi harus hati-hati karena apa? Teknologi vakum itu miliknya siapa? Kalau itu nanti kita diklaim, nah ini jadi masalah juga gitu. Oleh karena itu perlu ada pertimbangan-pertimbangan ke arah itu ya. Nah, yang penting itu sebenarnya top down itu pendekatan yang lebih terukur ya. Abah, Itu saya kira. kalaupun ini mau kita gagas ya, bangun inkubasi ini, kita berharap tentu kampus bekerja sama dengan pemerintah gitu. Bagaimana pola kerjasama Ya, yang menurut Abah tepat untuk mengembangkan pola inkubasi? kerjasama, ya pola kerjasama. Oke, pola kerjasamanya itu pendekatan top down dilakukan di kampus, ya. Pendekatan bottom up dilakukan di Pemda, ya. Jadi masing-masing dinas ini bisa berlomba-lomba, ya, perindustrian, perdagangan, bisa membuat inkubasi bisnis, tidak ada larangan. Bahkan dipersilahkan, cukup dia menyediakan ruang-ruang yang sederhana, katakan 2x3 atau 3x3, ya, 5 ruangan lah minimal. Itu disiapkan oleh masing-masing penyelenggara, plus menyediakan para inkubat, para ahli expert yang bisa menginkubasi. Nah, kenapa ini lebih diandalkan di perguruan tinggi? Karena memang di situ tempat para ahli, ya, banyak profesor, banyak doktor yang memang pekerjaannya meneliti, ya, dan dia cukup sampai di situ aja, cukup sampai melahirkan hak paten, ya, cukup melahirkan prototipe, ya, silahkan dia menjadi profesor, doktor, selebihnya itu diserahkan kepada kelompok mahasiswa tadi. Nah, sebagai kompensasinya, dosen itu nanti mendapatkan, pertama, dia mendapat bagian 25%, ya, kan dana itu 500 juta, ya. Yang 75% untuk kelompok tenan itu. Yang 25% untuk lembaga inkubator itu. 25% dari 500 juta kan lumayan itu. Oke. Ya, hampir berapa. Nah, itu termasuk untuk para dosen yang melakukan inkubasi di bawah naungan IBT tadi. Nah, kemudian setelah itu kalau ini jadi go public-nya itu bukan ke sembarang tempat, masuklah ke Science Park itu. Jadi Science Park teknologi atau apapun namanya itu sebenarnya menyiapkan karpet merah buat tenan-tenan yang sudah dianggap selesai untuk langsung masuk ke pasar. Jadi dia berinvestasi, membeli lahan untuk mengembangkan usaha yang sudah diinkubasi itu.
ya. Mhm. Dia harus masuk. Jadi yang masuk di Science Park itu tidak boleh sembarangan. Betul-betul sudah diseleksi. Nah, Mhm. prioritaslah bagi tenan yang sudah diinkubasi selama setahun atau 2 tahun atau 3 tahun itu. Nah, Oke. repotnya kemarin ini kan Science Park itu sudah ada duluan, ya. Mmm. Sementara pemerintah daerah tidak membangun terlebih dahulu IBT-IBT baik di perguruan tinggi atau di dinas-dinas. Mestinya kita dari dulu tuh udah punya IBT. Unram Mhm. itu sebenarnya sudah punya cikal bakal IBT itu sejak tahun 96, Mhm. ya, 1996. Tapi sekian banyak rektor itu tidak serius membangun itu. Padahal sudah Mhm. ada, ketahuannya itu ada filenya di Dikti. Ternyata Mhm. Unram itu sudah punya itu. Tapi kan kita tidak Oke. pernah dengar. Oke, oke. Iya. Abah, ini kan apa ya? Kita berbicara sampai menghasilkan produk, Pak ya. Nah, menurut Abah supaya berkelanjutan dan anggaplah menjadi perusahaan yang lancar perjalanannya ke depan, ya. Tentu bisnis kita tidak berbicara hanya produksi kan Abah ya, ada pemasarannya ya sehingga bisa menguasai pasar. Bagaimana cara strategi kira-kira untuk memperkuat ke arah situ, Abah? Sekali lagi dalam proses inkubasi, kenapa inkubasi itu bisa sampai 3 tahun? Mhm. Karena di situ aspek pemasarannya juga ditekankan sekali. Oke, oke. Mhm. Kalau dalam 1 tahun produksinya sudah oke, Mhm. kualitasnya oke, tapi pasarnya belum, ya Mhm. dia butuh inkubasi tahun kedua. Mungkin disitulah aspek Oh, pemasaran dikuatkan. Jadi oke, semua oke. aspek itu dilakukan. Kan biayanya Oh, 500 juta. mhm. Itu dana hibah loh, dana Mhm. pinjaman. Mhm, mhm. Nah, Oh, ini harus diperlombakan terus. Sehingga minimal setiap tahun itu mhm. lahir 10 lah paling tidak. 10. Kalau Mhm. di IPB itu bisa 20, bisa 30 1 tahun. Itu Oh, langsung, dan kemungkinan dia menjadi sebuah industri itu besar mhm. sekali. Udah banyak yang berhasil kok, ya. Mmm, mhm. Jadi kita nggak perlu meragukan konsep startup ini. Sudah banyak buktinya kok, ya. Silahkan jalan-jalan ke ITB, ke IPB, ke UGM, ya. Alumni Mhm. mereka itu sudah banyak yang berhasil mendirikan industri. Mhm. Apalagi kalau itu sampai diakomodir oleh Science Park, ya. Mmm. Karena Science Park mereka di situ kan pasti sudah penuh. Kita ini kan kosong Science Park kita, ya. Iya, Kosong iya, iya. dalam arti yang seharusnya mengisi tidak masuk, yang tidak mesti masuk dikasih masuk, ya. Mmm. Jadi saya kadang Iya, iya. bingung ya, tapi ya mungkin Pemda daripada kosong karena sudah menjadi malu kan, sudah punya Science Park teknologi kok nggak ada isinya gitu. Akhirnya ya udah yang penting ada. Mau buat sepeda listrik juga silakan kan begitu. Oke, oke. Jadi jadi Abah, jadi enggak apa-apa lah. mmm, Sudah. a Gimana? anggaplah begini Abah, katakanlah, kan tidak semua orang atau tidak semua pihak, bisa mendapatkan hibah misalnya. Kalau tanpa hibah ini kira-kira gimana alternatifnya? Sehingga ada banyak, entitas yang terlibat di situ Abah. Apa bisa? Ya, artinya begini, yang tidak Mmm. dapat hibah itu artinya dia tidak terseleksi, ya, Mhm. tidak masuk nominasi Mhm. untuk dibiayai karena memang dananya terbatas. Mhm. Jangan lupa dana itu banyak dari luar negeri. Mhm. Makanya masing-masing inkubator bisnis itu harus memiliki database, ya. Hampir Mhm. semua Malaysia menyiapkan dana itu. Itu khusus untuk startup asing loh ya. Mhm. Artinya kita punya peluang yang besar untuk mendapatkan dana hibah ya untuk sebuah proses inkubasi baik di negara-negara Asia maupun negara-negara Eropa. Swiss itu menawarkan cukup tinggi, ya. Mhm. Mhm. Jerman, hampir semua negara menawarkan. Itu yang kedua tadi. Jadi Oke, luar dana hibah oleh pemerintah. Yang ketiga, nah inilah mungkin kita bisa menggandeng swasta, ya. oke. Swasta-swasta seperti Marindo Mhm. itu kalau dia diberikan pemahaman yang benar, nanti kan dia punya dana-dana CSR itu kan bisa dipakai. Selama ini untuk apa dana itu? Jangan-jangan Mhm. cuma dibagi-bagi
mereka, ya. Ya, Hmm. kenapa enggak diprioritaskan untuk pembiayaan startup gitu loh. Karena kemungkinan berhasilnya itu lebih besar daripada sekedar UMKM. Saya kasih Oke. ilustrasi UMKM, ya. Ya. UMKM ini kan banyak lahir katakan dari mahasiswa ekonomi, ya. Hmm. Dia bisa menjual apa umpamanya menjual sate rembige tadi, ya. Hmm. Nah, dia beli ke pusatnya di sana, di Rembige sana, lalu dia jualnya katakan di depan kampus, Jalan Majapahit. Dia beli Hmm. katakan berapa sih satu tusuk itu berapa, Pak? Ya, berapa sekarang ya? Katakan 1.000 perak. Katakan Hmm. 1.000 perak. Dia bisa jual 1.250 dan dia bisa untung, ya. Nah, selama ini orang melihat itu kan sudah bagus, sudah bisa memberikan keuntungan, ya. Karena selama ini kan pemahaman orang banyak, bisnis itu yang penting to earn profit. Nah, itu Hmm. gaya UMKM itu seperti itu. Cepat puas dengan mendapatkan keuntungan. Padahal untung dapat tapi tidak punya tidak memiliki viability istilah saya itu, ya. Hmm. Artinya apa? Tidak memiliki masa depan, ya. Kenapa? Karena kalau nanti dia jual untung laris, ya, bisa jual sampai 100 tusuk sehari, kan tidak lama lagi nanti pedagang produsen sate Rembige yang di Rembige sana kan dengar, dia akan Hmm. buka lagi cabang di samping mahasiswa di samping mahasiswa ekonomi atau sarjana ekonomi tadi. Dia akan buka, dia jual 1.200 lebih murah. Rasanya lebih Hmm. enak, dia bisa buat lebih enak dan sebagainya. Maka Hmm. dipastikan alumni ekonomi yang jual sate Rembige itu akan bangkrut dalam waktu dekat. Itu pun baru disaingi oleh pengusaha asli dari sate Rembige. Jadi buat Ya, ya. apa mendapat keuntungan tapi hanya 3 bulan bangkrut? Itu yang terjadi pada UMKM kita selama ini khususnya di Kota Mataram. Karena mereka hanya berjualan apa adanya. Bisnis Hmm. dengan cara-cara bisnis as usual. Padahal Hmm. kalau si alumni atau mahasiswa itu mau berpikir sedikit saja, bagaimana sate Rembige ini bisa go internasional, umpamanya. Atau Hmm. bisa dibuat dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin dalam bentuk bakso atau dalam bentuk yang kan banyak sekali dan itu bisa dibicarakan dengan para ahli di bidang itu, di bidang katakan teknik pangan, kan bisa dibicarakan itu. Oke. Tidak ada yang sulitnya. Ya mungkin Baik. yang sulit itu Hmm. semangat Iya, kolaborasi ya. itu yang masih sulit program ini di Baik, NTB baik. bahkan ya. Ya, sebagai penutup, Abah, apa yang kira-kira bisa kita sarankan, katakanlah pemerintah ini sebagai regulator, gitu kan, kemudian kampus sebagai center of excellence, ya, bisa berkolaborasi sehingga bisa melahirkan startup, ya, atau wirausahaan baru ini, Abah. Ya, kita harus duduk duduk bersama, ya. Kita harus duduk bersama, kemudian masing-masing dinas eh, yang memiliki perhatian di sini, terutama sebut saja dinas koperasi dan UMKM, dinas perdagangan, dinas Hmm. perindustrian, itu menyiapkan eh, menyiapkan ruang, ya, Hmm. menyiapkan ruang, ya bisa di-sekat dengan triplek aja cukup kok, ya. Hmm. Yang penting di situ ada listriknya, ada ini ya, jadi supaya ada kenyamanan di situ, lalu ditawarkan kepada mahasiswa atau kepada semua pihak lah yang mau Hmm. mengikuti proses inkubasi. Ya. Nah, perlombaan-perlombaan itu selama ini itu kan asumsinya mereka sudah punya produknya. Ini kalau IBT itu bagi yang punya ide saja, baru merupakan bahan mentah. Nah, ide itulah yang harus diinkubasi secara benar dengan melibatkan para ahli supaya peluang untuk suksesnya itu jauh lebih tinggi daripada trial error selama ini gitu loh. Oke. Inkubasi itu kan cara-cara sistematis ya Hmm. untuk membangun sebuah usaha based on teknologi gitu loh. Oke. Idenya boleh sederhana, tapi kalau dia sudah disentuh dengan teknologi bisa jadi yang sederhana itu jadi menarik gitu.
Baik, Saya baik kira Abah. itu. Ya, Ya, ya. sahabat semua, demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Ajis Bagis. Sebenarnya saya tidak perlu menyimpulkan karena cukup jelas dari beliau bahwa kita memang perlu duduk bersama, ya, pemerintah, ya, perguruan tinggi, ya, bagaimana membangun eh, inkubasi, ya, inkubasi yang apa, yang bisa berkelanjutan, ya, inkubator yang bisa berkelanjutan, ya, sehingga tujuan kita melahirkan wirausaha baru itu bisa tercapai dan berkelanjutan bisnis yang kita inkubasi. Karena di proses inkubasi itu uh, ada banyak aspek yang akan dikembangkan, yang digodok di situ sehingga produk yang dihasilkan ini bisa bersaing di pasaran. Saya kira itu sahabat sekalian. Terima kasih Abah atas waktunya. Mudah-mudahan dari kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Sobat sekalian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.